Aku selalu merasa takut, tapi aku berpikir harus melakukan ini untuk melindungi adik-adikku. Aku menanamkan hal ini di pikiranku. Aku tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya. Aku membiarkan paman menyentuhku, membiarkanku menjadi bonekanya, mainannya. Aku masih remaja saat itu, dan bisa saja kehilangan kepolosanku. Jadi, aku tinggal di Brazil dengan orang tua dan adik-adikku. Keluarga mama tinggal di utara, dan keluarga papa di selatan. Dan satu hari, aku menerima kabar bahwa pamanku akan tinggal dengan kami selama ia bekerja di perusahaan papa. Aku cukup terkejut karena rumah kami sudah cukup ramai. Tapi, keluarga adalah keluarga. Segera setelah ia tiba, paman berkata bahwa ia akan menjadi paman terbaik di dunia dan ia akan selalu ada untuk kami kapanpun kami membutuhkannya. Perasaanku yang tadinya terkejut berubah menjadi bersemangat, mengetahui ia tidak hanya akan menjadi keluarga, tapi juga teman kami. Di awal-awal bulan, ia akan menjemput kami dari sekolah, membawa kami pergi makan dan jajan, dan membelikan kami banyak hadiah dan pakaian. Itu sangat menyenangkan, dan jujur saja tidak terduga. Tapi aku tidak bisa tidak peduli bahwa ia selalu memberi lebih untukku dan adikku dibanding yang lain. Selain mendapatkan banyak hadiah, kami juga mendapatkan perhatian lebih darinya. Ia selalu memilih kami untuk diajak pergi bersamanya, dan dalam tiap kesempatan ia akan mencoba untuk memelukku atau berada di sampingku. Kuharap itu akan berhenti di sana, karena dengan cepat itu menjadi lebih buruk. Ia terus melakukannya beberapa bulan ke depan, setiap hari. Jika ada orang lain yang menjemput kami di sekolah, ia akan sangat marah dan meluapkannya padaku. Saat ia memarahiku, ia akan berkata bahwa aku egois dan tidak peduli padanya, dan ia akan berkata dan melakukan apa saja yang membuatku merasa bersalah karena tidak melakukan hal yang ia inginkan. Mungkin ini hal yang normal dilakukan oleh orang dewasa atau di antara keluarga. Aku tidak begitu tahu. Yang ku tahu adalah aku tidak menyukainya dan aku sendirian. Aku tidak yakin bagaimana memberitahu siapapun di keluargaku, karena aku ketakutan dan takut mereka tidak percaya padaku. Di mata mereka, paman adalah sosok yang menyayangi sepenuh hati dan merawat kami. Tapi aku tahu semua yang ia lakukan hanya alasan agar bisa mendekatiku. Aku juga tahu bahwa orang tuaku tidak akan pernah percaya padaku. Mereka menilaiku dan setuju dengan pamanku, dan memberitahuku bahwa aku egois dan harus menghargai paman lebih lagi. Sebesar aku membencinya, aku membiarkannya mendekatiku dengan cara yang aku tahu tidak benar. Kemudian satu hari, ku pergoki ia berusaha melakukan hal yang sama pada adikku. Saat itu juga aku ketakutan. Aku tahu betul betapa menakutkannya ia, dan aku tidak boleh membiarkan adikku mengalaminya. Ia jauh lebih muda dariku. Jadi rencanaku adalah mendekati paman, pergi dengannya kemanapun ia inginkan, selama aku bisa menjauhkannya dari adikku. Aku mulai membiarkannya menyentuhku seakan aku adalah boneka. Aku selalu ketakutan, tapi aku merasa harus melakukannya untuk melindungi adik-adikku. Aku akan terus memberitahu diriku sendiri. Aku tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya. Aku melakukan ini untuk adik-adikku. Semakin sering aku berusaha meyakinkan diriku sendiri, semakin aku merasa hancur dan tercabik-cabik di dalam. Beberapa minggu kemudian, pamanku yang lain dari pihak mama mengajakku ke pasar karena keluarga kami mengadakan barbecue. Ia kebalikan dari paman yang saat ini tinggal dengan kami, dan aku sangat ingin memberitahunya semua yang terjadi. Aku ingat selalu memiliki hubungan yang baik dengannya dan bibiku, dan aku merasa tidak dapat menghadapinya lagi. Jadi kuceritakan padanya apa yang terjadi. Aku tidak menceritakan secara detail apa yang terjadi, tapi cukup untuk membuatnya mengerti. Aku ingat mulutnya ternganga lebar sambil memperhatikan sekitar. Ia khawatir. Ia benar-benar terkejut. Tapi, ia mempercayaiku. Ia memberitahuku semuanya akan baik-baik saja, bahwa ia akan melakukan sesuatu tentang hal ini. Ia meyakinkanku bahwa semua akan berubah, dan aku mulai percaya diri bahwa aku tidak akan mengalami hal ini lebih lama lagi. Ia marah, tapi bukan padaku. Ia menaruh tangannya di bahuku, lembut, tidak seperti pamanku yang satunya, dan berjanji bahwa ia akan membantuku. Untuk pertama kalinya, aku merasa aman. Hari berlalu, dan aku tidak mendengar apapun dari orang tuaku. Aku bingung. Kupikir masalah ini akan segera dibahas dengan mereka.
Aku menangis di kamar, berpikir bahwa aku memberitahu pamanku yang lain apa yang terjadi, tapi semua sia-sia. Mama melihatku menangis, dan ku beritahu kenapa. Ku katakan, seseorang menyentuhku. Tapi bukannya terkejut seperti yang kuharapkan, Mama sangat tenang. "Ah, kamu membicarakan pamanmu ya?" katanya. Tapi aku tidak menemukan kekhawatiran pada suaranya. Mama melanjutkan, "Bibimu cerita pada Mama, kamu seharusnya tidak perlu khawatir karena hal sepele. Pamanmu itu sudah banyak menolong kita. Mama akan membahasnya dengan pamanmu karena kamu bertingkah berlebihan seperti ini. Tapi ia tidak akan melakukan hal semacam itu." Aku sangat sedih. Aku mulai menanyai diriku sendiri, apakah ini salahku? Apa ini sesuatu yang normal? Aku tidak mengerti kenapa Mama tidak percaya padaku. Aku benar-benar hancur. Aku mulai menghukum diriku sendiri, tidak makan dan tidak melakukan apapun selain tidur. Aku ingat berpikir, jika aku membuat diriku menderita, apakah paman akan berhenti? Selama berminggu-minggu aku merasa kacau dan tidak melihat jalan keluar. Hingga satu hari aku mendengar bahwa paman kembali ke selatan karena ia tidak bekerja dengan baik di sini. Tapi dalam hati aku tahu ia pergi karena akhirnya aku menceritakan apa yang ia lakukan pada kami. Aku merasa seakan beban berat terangkat dari diriku. Sejak aku tahu kapan ia pergi, aku merasa aku memiliki semua keberanian di dunia ini. Dan saat ia pergi, aku akhirnya merasa bebas dari rasa sakit. Ini akhirnya berakhir, dan aku bahagia mengetahui bahwa aku menyelamatkan adikku dari pamanku. Aku lebih dewasa sekarang, dan merasa jauh lebih baik dalam hidup sejak paman pergi. Tetap saja, kejadian itu membuatku memiliki HP fobia, di mana sebenarnya sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya, seiring berjalannya waktu itu membaik. Aku bahkan mulai mengizinkan orang lain menyentuhku, dengan izinku tentunya. Aku sedang berusaha memaafkan Mama karena mengabaikan apa yang terjadi padaku. Tapi aku tidak yakin ia pantas. Aku tidak tahu apakah aku akan memaafkannya seiring waktu atau jika ketakutan akan disentuh orang lain ini membaik. Yang ku tahu adalah aku berani bercerita untuk diriku dan adikku. Dan aku tidak pernah merasa lebih kuat.